Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sarmuji selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Sahatwa Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Yang saya hormati Ketua fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Mas Adam Rusdi, Mas Adam Rudi. Kemudian yang saya hormati seluruh jajaran pengurus pleno yang hadir pada malam hari ini, dan tentunya yang saya banggakan segenap pengurus AMPG Provinsi Jawa Timur dan panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan juga saya ingin menyapa pada yang terhormat dan saya banggakan seluruh kader AMPG di 35 kota kabupaten yang sudah mendaftar pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Yang saya hormati seluruh pengurus DPD Provinsi Jawa Timur, hadir di sini Pak Sahat Simanjuntak, sekretaris kita yang kita banggakan, sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, pangkatnya paling tinggi di antara anggota fraksi. Seluruh anggota fraksi, pengurus pleno yang saya hormati, dan seluruh rekan-rekan AMPG, terutama pengurus daerah AMPG Provinsi Jawa Timur, Mas Yuda yang saat ini kita amanahkan di pundaknya untuk memimpin AMPG se-Jawa Timur. Alhamdulillah Mas Yuda dalam waktu yang singkat sudah bisa mengadakan acara yang menurut saya ini sangat kontekstual di era sekarang. Karena itu kalau kita-kita yang sudah generasi di atasnya Mas Yuda itu saya bilang ke Pak Mel, kepada Pak Mel, ikuti saja Pak Mel ya, ini eranya anak muda, mau webinar, mau apa, ikuti dulu. Jadi kalau perubahan pasti tidak bisa dibendung, dan yang bisa mengadaptasi perubahan itu adalah anak-anak muda seperti anak-anak muda AMPG. Karena itu saya senang sekali, saya dengan bangga menunjuk Mas Yuda ini. Usia masih muda, sudah jadi sekretaris fraksi DPRD Provinsi dari fraksi Partai Golkar, pengalamannya sudah cukup banyak dan tidak jauh-jauh dari generasi-generasi muda di level berikutnya. Karena kalau Mas Yuda ini bisa mengikuti perkembangan zaman, ya memang zamannya sudah sekarang era-eranya Mas Yuda. Terkhusus untuk AMPG, saya kemarin juga sudah sampaikan, saya adalah mantan sekretaris jenderal AMPG zaman Bang Yoris Ketua Umum. Bang Yoris itu selisihnya sama saya usianya hampir 25 tahun, jadi cukup jauh selisihnya. Jadi saya memang juga menjadi penghubung antara Bang Yoris yang senior dan saya waktu itu masih muda dengan level-level yang lebih muda lagi. Kedekatan saya dengan AMPG tidak perlu dilakukan. Bahkan AMPG adalah titik masuk saya berkarir di Golkar. Mas saya ceritakan, saya masuk ke Golkar itu bukan di infrastruktur partai yang tinggi. Saya masuk di cucunya partai, AMPG di anak partai. Saya masuk di bentukan AMPG. Saya masuk di Balitbang AMPG zaman Bang Ramli Kamaruzaman. Waktu itu dibentuk Balitbang AMPG. Saya masuk di Balitbang AMPG, cucunya AMPG, cucunya partai. Jadi begitu saya melihat waktu itu ada pengurus AMPG pusat, saya melihat dengan penuh kekaguman. Nah, kira-kira saya berharap juga teman-teman yang baru masuk ke Golkar, mau melakukan sosialisasi itu politik, baru masuk ke sosialisasi dalam dunia politik, juga bisa melihat Mas Yuda, kita, Mas tadi kawan tadi, Mas Fajar itu dengan penuh kekaguman. Artinya ada orang-orang dengan sukarela masuk untuk menjadi salah satu kontribusi dari bangunan besar politik. Karena untuk masuk dalam dunia politik itu anak-anak muda pasti sangat berhitung. Tadi Pak Sahat sempat berbagi bercita, ngapain kamu sudah jadi pengusaha, ngapain masuk Golkar, masuk politik. Nah, dengan masuk politik, anak-anak muda dengan masuk politik itu memiliki kesempatan untuk mengkontribusikan dirinya mewarnai wajah politik Indonesia. Mengapa? Karena hanya dengan masuk dalam dunia politik, kebijakan itu bisa diambil.
saya sudah pesankan juga ke fraksi, salah satu kemewahan menjadi anggota DPR, DPRD itu kemewahannya bukan karena fasilitasnya, protokolnya, tetapi karena bisa mempengaruhi kebijakan politik. Mungkin di antara anak-anak muda ada yang tidak tertarik menjadi anggota DPRD, tidak masalah. Tapi begitu bergabung dalam dunia politik, berarti dia sudah mendharmabaktikan, ikut mengkontribusikan perubahan wajah politik Indonesia ke depan yang lebih baik. Karena saya menyambut baik anak-anak muda bergabung dalam politik pada AMPG. Mudah-mudahan ke depan wajah politik kita makin lama makin baik seiring dengan perkembangan zaman. Kalau ada hal-hal yang saat ini belum ideal, ya menjadi tantangan bagi anak muda untuk bisa mengubahnya. Anak muda seperti kemarin saya sampaikan juga, termasuk Golkar Jawa Timur terutama, tidak hendak menutup kegelapan kalau memang dunia lagi gelap. Kita bukan bangsa yang selalu mencaci maki keadaan, tetapi kita akan berjuang untuk mengatasi keadaan. Kita tidak akan pernah menyalahkan keadaan, tetapi kita harus selalu eksis di dalamnya sambil berusaha untuk lebih baik lagi. Ini ada Ustaz Namuto, ada usul fikih itu. Kalau kita melihat keadaan itu belum baik, ya kita berusaha untuk baik. Kalau keadaan sudah baik, kita akan berusaha untuk lebih baik lagi. Katanya al-muhafadzatu al-qadiri sholih wal hafdu bil jadidil aslah. Jadi kita memelihara yang sudah baik sekarang sambil berusaha lebih baik lagi. Bagaimana kalau keadaan terjadi sekarang ini, pandemi ini? Topiknya sikap pemuda menghadapi pandemi COVID-19. Jadi sekali lagi, anak muda tidak boleh sekedar mengeluh. Jangan sampai jiwa pengeluh itu ada pada diri anak muda. Kalau jiwa pengeluh itu ada di diri anak muda, selesai sudah harapan bangsa. Karena kita menempatkan pemuda itu tinggi sekali, karena sikapnya untuk selalu penuh optimis memandang depan. Saya tidak bisa bayangkan kalau waktu itu Soekarno muda tidak penuh optimisme, kalau Hatta muda tidak penuh optimisme, kalau Yamin muda tidak penuh optimisme menghadapi penjajahan yang beratus tahun itu sudah turun temurun, pasti mereka akan menyerah pada keadaan. Tapi faktanya Soekarno lahir dan tumbuh menjadi pemuda, mendirikan Perhimpunan Indonesia Muda waktu itu dengan semangat penuh optimisme bahwa suatu saat Indonesia akan merdeka. Bung Hatta juga begitu, sebagai ahli ekonomi lulusan Belanda waktu itu, pasti Bung Hatta dengan mudah untuk mendapatkan jabatan menjadi amtenar, menjadi pegawai pada zaman Hindia Belanda, tetapi itu tidak dilakukan oleh Bung Hatta. Kenapa? Karena ada tanggung jawab, ada optimisme bahwa bangsa penjajah yang sekarang lagi menderita itu suatu saat bisa merdeka. Jadi itulah kira-kira kenapa Bung Karno mengatakan beri aku 10 pemuda maka akan aku dapat. Karena hanya memang anak-anak muda ini yang bisa bicara tentang masa depan. Kalau Mas Yuda nanti suatu saat lihat ada orang yang bercerita zaman saya dulu deh, kita dulu deh berjuang dengan itu, hampir bisa dipastikan dia pasti orang tua. Jadi kalau orang terlalu sering bicara tentang masa lalu, pasti dia orang tua. Kenapa? Karena masa depannya sudah sangat terbatas. Tidak mungkin lagi dia bicara Indonesia di tahun sekian akan begini, saya akan berperan ini. Ambil peran itu, anak-anak muda yang bergabung dalam AMPG, ambil peran itu, ambil tanggung jawab itu, mari kita song-song Indonesia ke depan yang lebih baik. Pandemi ini insya Allah tidak akan berlangsung selamanya. Pasti Tuhan akan mencabut ujian ini. Sudah menjadi hukum alam juga, setiap penyakit pasti juga akan disediakan obatnya. Karena itu, dalam masa-masa pandemi ini, kita tidak boleh juga terlalu lama. Kita harus menyiapkan cara untuk bangkit. Cara untuk bangkit ini mari kita formulakan, dan cara untuk bangkit itu
pasti anak-anak muda sedang memikirkan bagaimana kita seharusnya. Coba kita lihat webinar-webinar yang diadakan oleh hampir seluruh perkumpulan-perkumpulan. Pasti tidak lepas dari komunitas anak-anak muda. Mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka yang bisa mengadaptasi, mereka yang bisa mengadopsi, mereka yang bisa melahirkan inovasi-inovasi untuk kepentingan. Sebelum saya menjamu, ini jamu ini hanya simbol saja. Ini AMPG menyampaikan pesan agar kita tetap kuat menghadapi COVID-19 ini. Nah, ini pesan tersiratnya dari AMPG. Mari kita minum jamu supaya kita tetap kuat, dan jamu ini diproduksi oleh UMKM-nya juga harus tetap hidup meskipun COVID-19 ini belum berakhir. Jangan sampai kita membiarkan UMKM kita mati hanya karena kita menghadapi COVID-19. Ini usaha MPG yang cukup baik yang perlu kita sambut. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun minum jamu supaya kita kuat menghadapi COVID-19. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti semua yang ada di rumah. Oleh Golkar yang diinisiasi juga oleh anak-anak muda mengadakan webinar tentang bagaimana mencari rezeki di tengah pandemi. Nah, itu juga ternyata banyak inspirasi muncul. Nanti anak-anak muda bisa melatih mak-mak untuk jualan online tanpa modal. Kan mikirnya jualan online apa yang dijual dan kira-kira itu. Yang dijual itu yang sekitarnya saja. Ada penjual jamu, oh enak jamu ini ya, ditawarkan secara online. Ada orang bakar batu, enak bakar batunya, ditawarkan secara online. Yang penting mak-mak tahu kira-kira potensi sekitarnya apa. Oh ada pedagang bakso sebenarnya enak tapi nggak kenal. Pas sudah saya jual aja, saya bantu jual saat online. Mungkin kalau dibantu kemasannya, kita beli bahannya terus dibantu kemasannya, kita jual secara online. Apa yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Kalau itu anak-anak muda kreatif di tengah situasi pandemi begini, dengan melatih orang secara online itu juga sangat bermanfaat untuk sekitar kita. Intinya begini, berbuatlah sesuatu. Meskipun orang lain diam, kita tidak perlu menghitung orang yang diam, kita perlu menghitung diri kita bisa berbuat apa. Kira-kira yang harus kita lakukan sebagai anak muda. Yang saya sebut tadi, mungkin kita ini minoritas kreatif, tapi itu bukan masalah. Terima kasih Pak Samuji. Itu tadi pendapat dari sudut pandang Pak Samuji selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Jadi intinya dari teman-teman kalau memang ada yang tidak mau, ya tidak apa-apa gitu ya Pak ya. Yang mau ya monggo, karena memang itu semua kembali ke diri kita masing-masing seperti itu ya Pak. Dan untuk masalah harusnya gimana di rumah, jadi teman-teman itu bebas mau melakukan apapun itu, yang penting positif. Kalau yang mau berbisnis bisa berbisnis, atau yang memang ingin membuat sesuatu yang kreatif, monggo, itu semua adalah tergantung dari kita masing-masing seperti itu ya Pak. Nah, kita langsung ke narasumber yang ketiga, yaitu Pak Yuda selaku Ketua PD AMPG pandemi COVID-19 seperti ini, kemudian bisa melakukan aktivitas di luar atau bisa melakukan yang bisa jadi motivasi kita generasi muda. Jadi biar tidak ada generasi rebahan yang tidak apa-apain. Mungkin itu sih Ketua yang mau saya tanyakan. Monggo bisa dijawab. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari sudut pandang saya, sebetulnya apa yang saya rasakan ini tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang disampaikan saudara MC tadi. Jadi biasanya nongkrong, ya betul ya kan, sehari mungkin 3 kali, 4 kali ngopi di mana, sekarang nggak bisa. Nah, kemudian biasanya kita keluar daerah untuk mencari rezeki, misalkan, itu juga sekarang sulit dilakukan. Nah, tapi saya melihat ada banyak hikmah sebagai anak muda yang kebetulan saya sudah berumah tangga. Ya, yang pertama yang saya rasakan, saya bisa lebih dekat dengan keluarga. Itu dulu yang pertama. Saya kebetulan karena sudah berkeluarga. Kemudian yang kedua, tentunya mungkin banyak hal-hal yang belum pernah saya konsep sebelumnya, jadi ada ide-ide baru. Nah, seperti halnya acara yang hari ini kita adakan ini,
sebetulnya ya dari keseharian saya di rumah minum jamu memang. Jadi bukan karena hari ini saja, memang saya tiap hari Pak Ustadz minum jamu untuk menambah imunitas dan stamina. Nah, semuanya itu kita tambah dari jamu. Kemudian ya itu tadi, ketika kita bersantai di rumah, kita coba bersantai yang produktif seperti yang disampaikan Pak Ustadz dan Pak Ketua tadi, Pak Samuji. Apa hal produktif? Ternyata saya pikir-pikir sambil minum jamu itu, kenapa kok hanya saya yang minum jamu? Kenapa nggak semuanya aja saya ajak minum jamu sekalian? Apalagi saya sekarang dipercaya sebagai Ketua MPG. Nah, kebetulan saya juga bidang kerja saya sehari-hari adalah di bidang perekonomian, termasuk bidang UKM, pertanian, perkebunan, ini bidang kerja saya. Nah, sehingga ini nyambung. Saya pikir bagaimana satu acara tapi bisa multiplier effect, saya pikir begitu. Nah, jadi itu hanya satu contoh kecil. Contoh yang lain mungkin yang saya lakukan, saya mencoba berpikir apa yang harus saya lakukan sebagai seorang anak muda di rumah di masa pandemi ini, dan juga jangan lupa persiapannya menuju selesai pandemi. Karena seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, yakinlah, optimislah bahwa badai ini pasti berlalu, kasarnya begitu. Jadi pasti akan berlalu ini bencana itu. Insya Allah tidak akan berlangsung selamanya. Jadi kira-kira apa setelah ini? Nah, ini kita juga harus persiapkan. Nah, saya melihat Mas Rian dan teman-teman semua MPG yang ada di Kota Kabupaten, saya pikir walaupun kita sebagai, saya bicara di sini sebagai anak muda, bicara di sini sebagai ketua MPG provinsi, yang mana teman-teman juga MPG, sama kita sama-sama MPG. Tidak ada alasan bagi kita anak muda karena pandemi begini terus kita tidak produktif sama sekali. Artinya yang pertama yang harus diyakini oleh kita sebagai anak muda adalah semangat dulu. Jangan sampai luntur semangat. Nah, karena nggak bisa kemana-mana, jadi sedih, stres, ya kan, nggak bisa nongkrong, nggak bisa cari duit di luar, ini jadi stres. Nah, pasti ada jalan. Nah, itu yang harus diyakini pertama. Kedua, baru kita bicara, kita memikirkan ide-ide, konsep-konsep yang tidak terlalu muluk-muluk, tapi ada di sekitar kita. Ya seperti tadi contohnya, saya lagi minum jamu, lagi ngelamun-ngelamun, mikir, oh ini bikin kegiatan, misalnya gitu. Alhamdulillah, seperti tadi yang juga saya sampaikan Pak Ketua, ini dari sekian ribu paket jamu ini juga ikut membangkitkan ekonomi sekitar yang ada, petani-petani, UKM juga ikut terbantu. Jadi hal-hal seperti itu pasti ada. Apapun, dimanapun, terutama teman-teman yang di kota kabupaten, pasti punya potensi masing-masing, punya semangat masing-masing, punya gaya masing-masing. Silakan dioptimalkan, baik itu untuk pribadi, keluarga maupun organisasi. Saya pikir itu, selama kita di rumah bisa mengkonsep sesuatu yang unik dan sesuai dengan kondisi ini, saya pikir semua akan berjalan normal sampai dengan tiba waktunya nanti wabah selesai. Nah, kita juga harus siapkan apa yang harus kita lakukan kemudian. Saya pikir itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Yuda atas masukannya juga. Dan ini menurut saya sangat-sangat bagus banget buat generasi muda. Nah, itu tadi sudah disampaikan beberapa masukan atau memang yang harus kita ketahui juga masalah mulai kita selaku generasi muda harus seperti apa. Kemudian tadi juga ada beberapa hal yang memang sudah diperjelas oleh Pak Ustadz, bagaimana mekanisme atau sholat id di rumah itu juga sudah dijelaskan Pak Ustadz. Jadi acara selanjutnya kita mungkin bisa buka sesi tanya jawab yang sudah dikirim ke saya. Mohon izin, ini banyak sekali pertanyaan, mungkin saya akan ambil dua saja. Ternyata banyak sekali yang merespon Ketua, mulai dari MPG Jombang, ada yang beberapa juga dari teman-teman mahasiswa. Jadi ini saya mau ambil karena tadi rata-rata menanyakan tentang sholat id dan tadi sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang sudah masuk chatnya ini banyak banget yang menanyakan masalah mekanisme sholat id dan bagaimana sholat id kan sudah dijawab Pak Ustadz tadi. Jadi ini yang baru perlu saya sampaikan, pertanyaan untuk Pak Sarmuji selaku Ketua DPD Partai Golkar dan selaku perwakilan dari pemerintah. Ini pertanyaannya dari Benny Janis yang mau menanyakan, mohon izin Bapak, saya mau menanyakan kepada Bapak,
langkah pemuda khususnya Partai Golkar ke depan jika pandemi ini berakhir untuk kembali menata kehidupan? Kita ketahui paling banyak yang terdampak itu adalah para pemuda. Sedangkan para pemuda ini sebelum adanya virus ini atau pandemi ini susah sekali mencari lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya atau setelah virus corona ini selesai, apakah para pemuda ini bisa mencari lapangan pekerjaan dengan mudah atau tambah susah? Mohon dijawab oleh Pak Sarmuji. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi krisis itu akan menghasilkan perubahan yang besar. Bahkan bisa dikatakan tidak ada perubahan yang besar di dunia itu tanpa diawali oleh krisis. Pandemi COVID-19 ini pasti menciptakan krisis dan akan menciptakan cara-cara baru bagi peradaban dunia. Cara-cara baru itu sekarang yang sudah mulai tumbuh adalah cara kita berkomunikasi sudah berubah, cara kita melakukan sharing ide sudah berubah, cara kita belajar sudah mulai berubah. Nanti akan sangat banyak tumbuh, misalkan kursus-kursus online itu akan tumbuh banyak sekali. Orang yang selama ini merasa terhambat oleh waktu, oleh jarak, setelah pandemi COVID-19 itu tidak akan lagi merasa ada kendala jarak, kendala waktu. Kalau saya ngajak Ustadz Naruto ini untuk rapat atau untuk bertemu, mungkin waduh Pak Sarmuji saya waktu itu masih akan dalam perjalanan menuju ceramah saya kepada yang lain. Tapi begitu setelah COVID-19 pasti bisa Pak, kita ini pakai Zoom saja. Saya mungkin lagi di jalan tapi saya bisa sambil jalan saya pakai Zoom, bahkan bisa memberi ceramah dan di mobil dan sebagainya. Itu cara-cara baru yang akan tumbuh. Orang yang selama ini terkendala, apalagi di Jakarta yang macet begitu, pasti membutuhkan jarak sekitar 5 kilo saja mungkin sudah memakan waktu 1,5 jam, pasti akan tertular kondisinya. Orang yang akan kursus itu kok berat sekali ya. Tapi dengan pasca COVID ini tidak akan merasa berat lagi itu. Jadi di saat mungkin akan banyak sekali juga hambatan-hambatan, kendala, tadi mungkin juga berkurangnya pekerjaan di sisi-sisi tertentu, tapi pekerjaan yang lain juga akan tumbuh. Jadi anak muda jangan juga terlalu khawatir. Memang akan ada sektor-sektor yang terdampak, tapi akan ada juga sektor-sektor baru yang tumbuh. Dan sektor-sektor baru ini percaya atau tidak hanya bisa diadaptasi oleh anak muda. Orang-orang senior, orang tua itu sulit sekali mengadaptasi sektor-sektor yang akan tumbuh. Tapi anak-anak muda dengan jangkauan kemampuan teknologinya, kemampuan pergaulannya, pasti jauh lebih cepat menyesuaikan diri daripada orang yang lebih senior atau orang tua. Orang tua pasti mengalami dari kejenuhan, kejumutan, itu sudah ciri orang tua. Tapi begitu itu menimpa anak muda, ternyata ada peluang baru dari COVID-19. Ternyata berjualan secara online lebih menarik daripada kita harus mencari tempat yang harus sewa tempat yang mahal dan sebagainya. Percaya atau tidak, itu hanya bisa diadaptasi oleh anak muda. Syaratnya cuma satu, jangan menyerah, berbuatlah sesuatu. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Pak Sarmuji dari pertanyaan dari Benny James yang ada di rumah. Mungkin sudah cukup mewakili ya pertanyaan tadi karena memang sudah dijawab oleh beliau, sangat-sangat kompleks sekali. Dan ini satu lagi pertanyaan untuk Pak Yuda selaku Ketua MPG Urus Jawa Timur. Ini dari live Instagram, ini mahasiswa Pak yang mau ditanyakan. Mau ditanyakan yaitu adalah selaku Ketua AMPG Organisasi Kepemudaan, apakah hanya di musim COVID ini aja melakukan gebrakan atau kegiatan motivasi pemuda, atau hanya sebagai bentuk promosi organisasi, atau bahkan kedepannya ada lagi seperti itu Pak? Mohon dijawab. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Yang pertanyaannya Pak Aulia. Mbak ini. Ya Mbak cewek Aulia, perwakilan dari mahasiswi di Surabaya. Oke.
Oke, Mbak Aulia, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya atas izin Pak Sarmuji, saya sedikit memberikan gambaran tentang AMPG dulu. Jadi AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar, ini adalah induk dari kepemudaan yang ada di keluarga Partai Golkar. Jadi anak-anak muda ini tersebar banyak. Ada yang di AMPI, ada yang di BMK Kosgoro, ada yang di Baladika Soksi, ada yang di Gemah KGR dan seterusnya. Tapi induknya itu adalah di AMPG ini. Jadi induk kepemudaan itu pertama. Jadi anak-anak mudanya Partai Golkar ini induknya ya di AMPG ini. Kemudian yang kedua kaitan dengan kegiatan. Jadi kegiatan hari ini sebetulnya ini kegiatan pertama. Ini kegiatan perdana dari AMPG Jawa Timur. Dan percayalah di Aulia, nanti insya Allah ke depan kita akan bikin berbagai kegiatan lagi. Mungkin malah di Aulia kalau mau bergabung silakan. Tadi juga Mas Beni yang mahasiswa yang bertanya ke Pak Sarmuji, monggo silakan kalau mau bergabung dengan kita. Kita akan banyak kegiatan kepemudaan ya. Jadi kita memang ada di bawah Partai Golkar, tapi kita tidak hanya di perpolitikan saja ya. Kita masih ada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan yang hari ini. Kemudian kegiatan di bidang seni, olahraga dan seterusnya nanti akan kita kembangkan lagi. Yang penting di Aulia silakan pantau terus di medsos kita, di Instagram kita dan sebagainya. Nanti untuk ada kegiatan-kegiatan lagi pasti kita akan info di sana. Saya pikir itu dan terima kasih atas partisipasinya di Aulia. Semangat terus di rumah. Baik, terima kasih Pak Ketua. Itu tadi mungkin mewakili pertanyaan dari Pak Aulia dari teman-teman mahasiswa yang di luar. Jadi AMPG ini bukan hanya hari ini atau pada musim pandemi ini aja ya Ketua ya. Jadi kedepannya kita pasti akan mengadakan kegiatan yang memang lebih bagus lagi dan lebih ada keberanian lagi untuk kita semua manfaatkan. Nah, itu tadi acara bincang santai kita yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Maruto, Ketua DPD Pak Sarmuji, kemudian ada Pak Yuda, perwakilan dari AMPG Jawa Timur. Nah, dari perbincangan kita Pak Ustadz, mungkin ada 1-2 pasal atau beberapa motivasi sedikit aja Pak Ustadz buat kita semua menurut agama Islam harusnya tuh kita ini seperti apa sih jadi umat muslim, lebih ditekankan lagi dalam pandemi ini kita seperti apa? Mungkin ditutup seperti itu karena kan supaya apa yang sudah disampaikan Pak Sarmuji, Pak Yuda juga ini bisa kita terapkan di rumah tanpa memperhatikan atau tanpa melupakan ajaran-ajaran agama. Ya mungkin awalan-awalan. Nah supaya rezekinya lancar kata yang Ketua. Monggo Pak Ustaz. Ya jadi saya mengutip saja cerita jadi Habib Umar bin Hafiz. Kita pasti pernah dengar nama beliau karena beliau juga pernah ke Indonesia. Tapi Umar bin Hafiz itu pernah bercerita tentang ada salah seorang ulama tinggal di suatu kota. Jadi saya ceritakan persis keadaannya seperti kita saat ini Eropa. Jadi ada seorang ulama tinggal di sebuah kota itu lalu ada wabah sampai di kota tersebut. Lalu para orang-orang di wilayah itu meminta doa kepada ulama tersebut supaya wabah itu diangkat. Dia bilang, wahai ulama tolong angkat wabah ini. Apa kata ulama tadi? Ulama tadi bilang begini, loh justru karena saya ada di sini maka wabahnya ada di sini. Apa maksudnya? Wabah si ulama tadi bilang justru karena dosa saya itu terlalu banyak. Maka kampung itu kena dosa saya. Gara-gara dosa saya, kampung itu kena wabah. Harusnya saya pergi dari kampung ini. Saya yang mengakibatkan wabah seperti ini. Keesokan harinya, wabahnya hilang. Keesokan harinya wabah hilang. Lalu ada salah seorang warga kampung yang diberitahu bahwa wabahmu itu dihilangkan gara-gara ada seorang alim yang mengambil kesalahannya di hadapan Tuhan. 1, 2. Ini kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Mungkin bagi teman-teman yang Kristiani nyebutnya ini Moses, gitu nih. Kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dulu pernah dengan Bani Israel kacau jadi datang hujan. Panas sekali gitu. Panas yang mungkin kayak panasnya Islam aja. Panas sekali. Lalu Nabi Musa bilang, ayo kita berkumpul di lapangan, kita lakukan salat istighfar, kita berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ketika semua umat saat itu berkumpul berdoa salat istighfar, maka terjadi hujan turun. Nabi Musa bertanya, ya Allah, kenapa hujannya belum turun padahal kami sudah salat istighfar? Apa kata Allah? Wahai Musa, ada salah satu di antara hambaku yang di tengah-tengah lapangan itu yang dia punya dosa tapi tidak mau mengakui. Dia tidak mau minta ampun sama aku. Maka sebelum dia minta ampun sama aku tidak akan turunkan hujan. Nabi Musa marah lalu begini, siapa di antara kalian yang punya dosa sama Allah tapi tidak mau mengaku? Itu tidak ada yang berdiri. Karena ketakutan, bukan semua
orang ketika mendengar ucapan Nabi Musa, dia nunduk, terus dia ngomong sama hatinya, jangan-jangan saya habis bikin dosa terus sampai Tuhan marah. Dia bilang, ya Tuhanku ampuni aku. Dia tidak berdiri, dia ngomong dalam hatinya, ya Tuhanku ampuni aku, ini pasti karena dosaku. Setelah dia ngomong seperti itu, terus Nabi Musa kaget. Loh, kok sudah hujan? Belum ada yang begini, kok sudah hujan? Beliau bertanya, wahai ya Allah Tuhanku, kok sudah hujan? Apa yang terjadi kepada Allah? Ada salah satu di antara hambamu yang tadinya dosa dia sudah mengaku dan dia sudah minta ampun. Karena ampunnya terima tobatnya terima, dia akan aku jadikan ahli surga, maka aku tidak hujan. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa orang yang aku ingin tahu orang yang soleh itu? Apa kata Allah? Dulu ketika dia berbuat dosa, aku sembunyikan identitasnya, aku sembunyikan kainnya. Dan sekarang ketika dia bertobat, aku pun akan menyembunyikan identitasnya. Kenapa saya cerita seperti ini? Indonesia ini tidak akan selesai kalau kita nyalakan orang lain. Indonesia ini tidak akan selesai kalau kita cuma bisa nyalakan pemerintah. Indonesia ini tidak akan selesai rasanya kalau kita nyalakan asli basic tidak akan selesai. Indonesia ini akan diangkat kabelnya. Kalau kita sujud, kita ngomong sama setiap dari kita, bisa jadi wabah ini datang gara-gara kita secara personal bikin dosa komunal begini banyaknya. Setiap hari kita punya dosa, sehingga Allah menurunkan wabah di kita. Seandainya kita mau ampun beratnya duduk di rumahnya masing-masing, ya Tuhan ampuni aku. Dengan sangat mudah Allah bilang kun, pun selesai orang. Maka harus kita lakukan sekarang pulang ke rumah, semua dari kita nanti di rumah mohon ampun sama Allah, mohon ampun sama Allah, mohon ampun sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, apa amalan supaya nanti rezekinya banyak? Saya selalu bilang seperti ini. Orang yang banyak berterima kasih itu selalu akan diberi kesempatan untuk mendapatkan hal yang besar. Kalau hal yang kecil aja dia sudah bisa berterima kasih, apalagi hal yang besar dia akan diberikan terima kasih lagi. Apa maksudnya? Permisi, maaf kalau bahasa saya salah. Kita sekarang ini sama Allah itu ditegur apa? Karena kita tidak berterima kasih. Saya ambil contoh bisa sedikit bersama Bidan. Dulu ketika saya masih kerja di Surabaya, perjalanan dari Surabaya menuju Sidoarjo, masa tiga di Sidoarjo, naik sepeda motor selalu lewat Ahmad Yani, selalu lewat perempatan Laru, selalu lewat perempatan Gedangan, dan selalu ketemu dengan macet. Dan saya bilang sama Allah, ya Allah, masa seluruh perjalanan ini tidak berubah, macet terus macet, masa tidak ada perubahan? Saya sampai ngomong, ini pemerintah ngapain aja, betul saya kayak gitu. Ini pemerintah ngapain aja, masa jalanan ini tidak ada perubahan? Saya bilang seperti itu. Tapi sekarang saya sadar, ketika saya mengeluhkan tentang macet itu tadi, Allah mau bilang, Imron, aku kabulkan doamu. Sekarang jalanan ini tidak ada macet. Aku kabulkan doamu. Sepi malah Ustaz ya. Saya baru sadar, hal-hal yang dulu kita benci, hal-hal yang dulu kita sukai, belum tentu itu tidak baik. Kalau kata Al-Quran, wa asya'an tahu syai'an wa qalu wa asya'an tahu syai'an wa jaru wa ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu tidak suka macet, padahal kemacetan itu sebuah petanda bahwa dunia sedang baik-baik saja, bahwa ekonomi sedang berjalan, bahwa pendidikan sedang berjalan. Kita saja yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Maka sekarang Tuhan mengambil semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka pendekar mengucapkan dulu, pulang nanti sebelum tidur saya bilang, saya ngomong sama istri saya ngomong sama jamaah saya ngomong sama murid saya. Setiap sebelum tidur 5 menit duduk, ngomong sama diri, ngomong sama Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allah, bagi Anda sekali, Yesus misalnya bagi Anda sekali, berilah terima kasih hari ini saya masih bernafas. Terima kasih hari ini saya masih bisa tidur di kasur yang empuk. Terima kasih saya masih punya rumah. Terima kasih saya hari ini masih bisa berpuasa. Terima kasih hari ini saya masih bisa minum jamu. Terima kasih hari ini meskipun rezeki saya sedikit, tapi saya masih punya rezeki dibanding teman-teman saya mungkin hari ini dapat gaji. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena ini yang dulu kita lupakan. Kita dulu lupa ini, berterima kasih sama Tuhan. Maka dua hal ini. Yang pertama banyak istighfar, banyak mohon ampun sama Allah. Yang kedua banyak terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Apapun yang terjadi hari ini, saya tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Jadi itu dua hal amalan yang kita lakukan. Siap Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, itu tadi ditutup oleh Pak Ustaz untuk acara bincang santai kita hari ini. Jadi sudah banyak sekali masukan-masukan dari beliau-beliau yang ada di depan sini, mulai dari Pak Ustaz Maruto, Pak Sarmuji, Pak Gida, dan saya rasa kita selaku generasi muda dan teman-teman yang ada di rumah
bisa menyimpulkan semuanya dengan positif. Apa yang memang positif menurut kita bisa kita lakukan di rumah. Nah, sebelum kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu doa penutup dan ucapan terima kasih dan penutupan acara, kita akan ada penyerahan cindera mata. Penyerahan cindera mata yang pertama untuk Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur yang akan diberikan oleh baik, mungkin untuk yang pertama bisa saya ralat. Untuk yang pertama bisa diberikan kepada narasumber Pak Ustadz Naruto. Monggo Pak. Yang akan diberikan oleh Sekretaris MPG Provinsi Jawa Timur didampingi oleh Wakil Ketua Pelaksana. Monggo. Tengah, foto bersama dulu. Baik, untuk pemberian cindera mata yang kedua diberikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur yang diberikan oleh Ketua PD MPG Provinsi Jawa Timur didampingi Ketua Pelaksana, Sekjen dan Wakilnya. Kami berikan. Terima kasih MPG. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Ustadz bisa dibantu doa penutup Pak Ustadz. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman panitia yang ada di sini, sebelum saya tutup, kita akan mendengarkan Pak Ustadz membacakan doa penutup. Waktu dan tempat saya persilakan. Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kemungkaran yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampunilah kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Tidak ada satupun upaya kami, tidak ada pun usaha kami, tidak ada satupun ikhtiar kami kalau tanpa pertolongan itu berarti ya Allah. Tidak ada yang dapat kami lakukan kalau Engkau tidak menunjukkan petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Dari situ kami sadar ya Allah, karena kami hanya bisa bergantung kepadamu ya Allah. Kami hanya bisa memohon kepadamu ya Allah. Sehebat apapun tangan kami, sehebat apapun pikiran kami, kami tidak akan mampu menyelesaikan ini kalau bukan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Maka kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami akui kami punya dosa. Kami akui kami punya dosa, kami akui kami tidak sempurna. Kami akui ya Allah, kalau kami sebagai bangsa ini memiliki dosa kepada ya Allah, maka kami mohon ampun ya Allah, kami mohon ampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar betul ya Allah ketika kami memohon kepadamu, kami ini medina, kami ini kotor, kami ini kotor. Kami sadar betul ketika kami memohon kepadamu ya Allah, terlalu banyak hitam di dalam tubuh kami, terlalu banyak noda dosa di dalam diri kami. Kami sadar kalau misalnya kami memohon, mungkin kami tidak memantas untuk memohon kepadamu. Namun ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau bukan kepada Engkau, maka kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ini makhluk-Mu, kami ini ciptaan-Mu. Kalau bukan Engkau yang menciptakan kami, yang mengasihi kami, yang menolong kami, siapa lagi ya Allah. Kami tidak bisa minta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar betul dengan dosa-dosa kami tidak akan selamat dari api neraka. Namun ya Allah, kami sangat takut, kami sangat tidak kuat mendapat
azab siksa, bahkan mendapat kesulitan di dunia ini pun kami sangat tidak kuat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan amal ibadah kami sangat sadar mungkin kami tidak akan mampu menjadi surga. Tapi kami sadar betul ya Allah, Engkau yang Maha Rahman dan Rahim, Engkau yang Maha Pengasih ya Allah. Dengan Rahman Rahimmu ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Kami tidak berani meminta Engkau menunjukkan keadilan karena kami takut ya Allah. Jika Engkau menunjukkan keadilan-Mu, mungkin tidak ada satupun di antara kami yang selamat ya Allah. Tidak ada satupun di antara kami yang selamat ya Allah. Kami hanya memohon kepada-Mu ya Allah, tolong kasihanilah kami ya Allah, tolong kasihanilah kami ya Allah. Tolong kasihanilah bangsa Indonesia ini ya Allah, tolong kasihanilah bangsa Indonesia kami ya Allah. Kami terlalu sibuk bercerai-berai, kami terlalu sibuk berantem, kami terlalu sibuk saling memukul, saling menghina, saling mengejek. Kami lupa kalau kami dari satu bangsa yang sama. Kami lupa bahwa kami dari satu suku bangsa yang sama. Kami tiap kali bertengkar, kami selalu menemukan cara untuk menjelek-jelekkan orang lain, untuk mencari kekurangan orang lain. Kami mohon ampun ya Allah kalau kami tidak bisa berdamai dengan saudara-saudara kami. Maka ya Allah, tolonglah kami, damaikanlah kami, bersamakanlah kami kembali ya Allah. Kami ingin seperti dulu, negara yang adil dan makmur, negara yang penuh dengan keadilan, negara yang berbineka tunggal ika, negara yang penuh dengan toleransi. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz atas doa penutupnya. Baiklah, saya Rian selaku MC acara hari ini. Terima kasih telah mengikuti acara hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz yang sudah menjadi narasumber sekaligus membacakan doa penutup acara hari ini. Kemudian Pak Sarmuji, terima kasih atas waktunya. Pak Yuda juga yang sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber dan berbincang santai kita dengan teman-teman yang ada di rumah juga. Kemudian terima kasih juga kepada para influencer Katian dan Kak Syafira. Kemudian terima kasih juga pada tamu undangan yang sudah datang. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan pengurus AMPG Provinsi Jawa Timur yang sudah menyelenggarakan acara hari ini. Kemudian terima kasih juga teman-teman yang ada di rumah yang tetap setia dari awal sampai akhir Ketua. Masih live. Iya betul. Kota Kabupaten Jawa Timur, teman-teman mahasiswa juga yang live Instagram masih ada di situ dan tetap menyaksikan kita. Terima kasih. Semoga acara hari ini bermanfaat buat kita semua dan memotivasi kita sebagai generasi muda. Saya memetik kutipan dari Pak Sarmuji. Kita selaku anak muda dan menjadi generasi yang mempunyai jiwa pengeluh, tetapi kita harus menjadi generasi muda yang harus optimis dalam segala hal dan apapun itu situasinya. Kemudian saya juga mewakili seluruh panitia dan pengurus AMPG Provinsi Jawa Timur karena kita sebentar lagi akan hari raya. Kami semua mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi kita seperti sedia kala. Ke akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata saya selaku MC, baik disengaja maupun tidak sengaja, dan mohon maaf juga jika acara kita ada yang memang merasa delay di rumah, mohon maaf juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara AMPG Provinsi Jawa Timur yang lainnya. Mungkin acara selanjutnya bisa foto bersama dulu. Foto bersama dulu Pak. Mungkin sama influencernya bisa ikut gabung panitia. Karena acaranya sudah di cut ya, sudah di off kan ya. Pak Safira, dekat sini makanan apa yang enak?
teman-teman FGG yang lainnya di luar, yuk kita foto bersama. Kita punya teman besar. Video-video tak sebelah sini, Pak. Sebelah sini masih kosong. Sebelah sini masih kosong. Iya, oke. Video ya. MPG solid. Lupa. Monggo gabung. Monggo Pak. Yel. Mungkin teman-teman cowok yang di belakang daripada kita itu bisa di depan sini mungkin. Yang di belakang daripada JJ gantian. Dira nggak kelihatan kamu sebelah situ. Dir sebelah sini Dir. Jadi apa yang mau diomong? Cari saya di atas. Golkar MPG Golkar. MPG Golkar MPG. Izin Bapak 1, 2. MPG. Dicat, terima kasih semuanya. Dicat. Terima kasih semuanya. Terima kasih.